Hari ini kita akan ibadah online di hari Minggu ini. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kita mau bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami ada. Kami percaya Kau bersama kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselagi bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselagi bagiku. Sungguh, mari lebih lagi angkat
dahulu. Rawat kami. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati lebih dalam lagi hadirat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Mari katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, kami rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. mari katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. mengasihi. Lebih lagi akan cari hati-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Amin. Luar biasa, saudara dan saya luar biasa di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya tetap dikasihi Tuhan, dan saudara dan saya tetap memelihara iman sampai saat ini. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, jadi saudara dan saya tetap memelihara iman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Roh Isabel. Apa tuh Roh Isabel? Nah, saudara nanti akan lihat dan simak ayat demi ayat, supaya saudara dan saya hidup
di dalam berkat firman Tuhan hari ini. Amin. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh melakukan ibadah online pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Allah bekerja berotoritas penuh di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, satu persatu umat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan ibadah online, yang melihat ibadah online hari ini. Tuhan berkati mereka. Bukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, hati mereka, supaya mereka boleh ditabur lewat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati anak, istri, serta keluarga besar mereka, supaya mereka menerima roh sukacita hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba melakukan apa yang harus hamba lakukan, dan Tuhan perintahkan. Biarlah setiap perkataan demi perkataan boleh dimengerti setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita akan mulai hari ini. Saya beri judul tentang Roh Isabel. Apa itu Roh Isabel? Roh Isabel itu ciri-cirinya adalah dia bekerja seolah-olah dirinya seorang nabi yang sejati. Wah, kelihatannya luar biasa. Nah, kita buka di Wahyu 2 ayat 22 sampai 23. Wahyu pasal 2 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan, "Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu." Amin. Ayat 23. Dan Saudara lihat di Wahyu 22, "Lihatlah, aku melemparkan di atas ranjang orang sakit." Saudara tahu kalau orang sakit banyak sekali kuman-kuman, banyak penyakit, dan mereka akan berbuat zina. Ternyata roh Isabel ada di dalamnya, roh zina, yang dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Saudara, kalau hidup di dalam perzinahan, hidup dalam mempunyai roh zina, dia akan dilemparkan dengan kesukaran besar. Dan jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, kita buka di ayat 23-nya. Ayat yang ke-23, "Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Tuh, saudara lihat, dan anak-anak akan kumatikan. Saudara, kalau hidup di dalam perzinahan terus-menerus, mereka biasanya anak-anaknya akan mati muda. Dan seperti itu yang firman Tuhan katakan, "Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dari hati orang." Wah, Allah sendiri yang menguji batin dari hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penghakiman. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, itu mencerminkan bahwa kita melakukannya untuk surga. Jadi saudara berbuat, waktu yang singkat ini saudara berbuat semaunya, berbuat semena-mena, saudara akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, menurut perbuatannya. Amin. Jadi saudara harus hati-hati, saudara harus bijaksana, saudara harus jeli. Apakah saya berada di dalam roh Isabel, dipengaruhi, atau perbuatan kita mencerminkan roh Isabel? Saudara koreksi, saya juga koreksi, saudara koreksi. Jangan sampai saat Tuhan Yesus datang kita tidak terangkat. Amin. Berikutnya, bahwa seorang nabi sejati, seolah-olah roh Isabel itu seorang nabi yang sejati, padahal dia nabi yang menarik perhatian dirinya sendiri dengan memberitahu orang-orang betapa rohaninya dia. Padahal dia pakai kekuatan sendiri, seolah-olah supaya orang tahu bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu luar biasa, dirinya itu menarik semua orang. Dan dia berpura-pura
lebih rohani dari orang yang tahu firman Tuhan. Dia sepertinya seolah-olah orangnya lebih rohani dan suka memimpin, memberi instruksi-instruksi. Dia butuh orang-orang yang patuh kepada dia. Nah, dia juga memotivasi untuk semua orang bahwa dirinya yang harus diikuti, kemauannya harus diikuti, terus petunjuknya harus tunduk, harus ditaatin sama semua orang. Nah, itu adalah roh Isabel. Dan roh Isabel tidak memuliakan Tuhan, karena dia memuliakan iblis. Jadi saudara-saudara hati-hati ya. Roh Isabel itu dominan. Perempuan-perempuan yang dominan, terlalu mementingkan diri sendiri, itu dilingkupi dengan roh Isabel seperti itu. Roh Isabel bekerja, akibatnya kenapa roh Isabel bekerja? Akibat dulu sering rasa takut, rasa cemas, rasa sering disakiti, rasa tertolak, itu menimbulkan roh Isabel. Jadi saudara yang mempunyai cemas, ragu-ragu mengenal firman Tuhan, kurang percaya sama firman Tuhan, saudara harus bertobat. Karena saudara bisa dimasuki dengan roh Isabel. Roh Isabel mulainya dari sini, dari orang yang rasa takut, sering disakiti masa kecilnya atau masa mudanya, terus rasa tertolak, ya, rasa ingin diperhatikan tapi tidak diperhatikan. Ketika sudah dewasa, dia lebih dominan. Dia akan timbul, roh Isabel itu akan timbul setelah mereka mulai dewasa, mulai mengerti powernya, kekuatannya ada, ya. Terus kerjanya apalagi roh Isabel? Memanfaatkan orang lain untuk menyakiti orang lain dan mempunyai tujuan pribadi, yaitu tujuannya kejahatan. Roh Isabel juga memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan omongan, ya, untuk menikam orang dari belakang tanpa disadari. Orang itu seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang suka cari muka, terus nusuk dari belakang dalam pekerjaan, terus suka jelek-jelekin orang tapi di depan tidak menjelekin, nah hati-hati, saudara sedang dipengaruhi oleh roh Isabel. Nah, roh Isabel juga merasakan kebutuhan untuk mengenali bahwa hidup ini seperti ini. Jadi saudara lihat bahwa roh Isabel mempengaruhi orang yang luar biasa untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya. Melalui apa? Melalui memfitnah, melalui ngadu domba, mempengaruhi orang di lingkungannya, sehingga roh Isabel berfokus selalu pada dirinya. Jadi dia selalu berfokusnya pada dirinya. Nih loh aku, lihat aku lebih pintar, lebih hebat, lebih kreatif, lebih segalanya. Dalam pekerjaan dia seperti itu. Dia atur semua orang. Untuk apa? Seolah-olah untuk kebaikan, tapi ternyata bukan. Di dalam hidupnya dia ada tuh tipu-tipu supaya orang berpengaruh, supaya melihat bahwa dirinya baik, bahwa dirinya hebat. Tapi itu dia kerjakan bukan untuk Tuhan, untuk mempengaruhi orang supaya orang-orang itu bisa diadu domba, bisa dipengaruhi. Amin. Nah, orang-orang yang dikuasai roh Isabel biasanya sangat cerdas. Dia memiliki strategi-strategi yang khusus. Mereka memiliki kebaikan, seolah-olah kebaikan, tapi kebaikannya semu, yaitu mereka akan sangat dibutuhkan oleh semua orang, seolah-olah. Padahal dia akan menikam dari belakang. Kita lihat di buka Zakaria 5 ayat 7. Zakaria pasal ke-5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Tuh, lihat, seorang perempuan duduk di dalamnya, karena orang yang dikuasai roh Isabel sangat cerdas, ya, dan mempunyai strategi yang luar biasa, dan mempunyai kepentingan pribadi, ya, kepentingan yang dimiliki oleh roh Isabel untuk kebaikan seolah-olah, tapi kebaikannya semu, dan mereka akan seperti sangat membutuhkan roh itu. Padahal roh itu akan menjebak, akan menjurus supaya orang itu jatuh di dalam dosa. Amin. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang
dipengaruhi oleh roh Isabel. Jadi saudara lihat, introspeksi diri bahwa orang-orang yang bergerak mempengaruhi, yang dipengaruhi oleh Isabel itu siapa aja? Mereka yang ingin menguasai, mengontrol penuh di bidang apa saja. Mereka menggunakan manipulasi untuk mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Mereka senang berbohong. Hati-hati orang yang berbohong. Seolah-olah niatnya baik, tetapi cuma memanfaatkan orang lain. Ya, senang menyebar fitnah. Bahkan senang adu domba dan menyingkirkan orang lain demi mendapatkan posisi. Tega menyakiti orang lain demi kepentingan diri sendiri. Wah, ternyata pengaruhnya luar biasa ya. Sekarang akibatnya, apa sih Bu akibatnya roh Isabel? Biasanya rumah tangga akan hancur karena tidak adanya roh penundukan. Roh Isabel bukan hanya untuk wanita saja, dia bisa mempengaruhi laki-laki. Tapi kebanyakan roh Isabel adalah didominasi dengan wanita, karena tidak ada roh penundukan sama sekali. Jadi rumah tangga akan hancur karena tidak adanya roh penundukan. Banyak pria-pria dirasuk oleh wanita yang dominan. Saudara dan saya, kalau menjadi wanita dominan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan tunduk sama Tuhan, hati-hati, saudara sedang dipengaruhi oleh roh Isabel. Ya, rumah tangga bisa hancur, berantakan. Kenapa? Semua yang menguasai istri, sampai suaminya pun takut sama istrinya. Dan para suami juga yang takut sama istrinya, bahaya. Cek istrinya, apakah dia dominan? Kalau dia dominan, dia mempengaruhi keputusan selalu istrinya, itu dia mempunyai roh Isabel. Ya, kelihatannya istrinya cerdas, lebih pintar. Kok suami saya pelangak-pelongo, suami saya nggak mengerti, nggak sama sekali, nggak tahu apa-apa. Bukan, karena biasanya para suami nggak mau ribut. Jadi udahlah, biarin istri saya, nanti tanya istri saya, nanti apa-apa istrinya. Tidak bisa mengambil keputusan. Hati-hati, sang istri sedang dikuasai oleh roh Isabel. Jadi saudara hati-hati ya, waspada. Rumah tangga akan hancur karena tidak adanya penundukan. Banyak pria-pria dirasuki oleh wanita yang dominan. Ia menyalahgunakan kepribadiannya yang kuat. Ya, roh Isabel ini kepribadiannya kuat dan mengontrol suaminya supaya suaminya menyerahkan ke imamnya mereka. Jadi harusnya suami yang jadi imam, tapi karena dia punya roh Isabel, yang jadi imam istrinya, yang memerintah istrinya, yang menguasai rumah tangga istrinya, dikuasai semua, dipengaruhi, seolah-olah suaminya udah gak bisa apa. Nah, saudara hati-hati, saudara yang rumah tangganya seperti itu, saudara bertobat. Ya, sedang dikuasai oleh roh Isabel. Pernikahan di dunia adalah pembelajaran bagi kita di sorga. Jadi kalau saudara rumah tangganya hari ini berantakan, saudara cepat-cepat bertobat. Ya, itu berpengaruh sekali untuk pernikahan di surga, yaitu pernikahan anak kawin domba Allah. Saudara tidak bisa kalau di rumah tangga di dunia aja sudah berantakan, porak-poranda, saudara tidak bisa ikut pernikahan anak kawin anak domba Allah di surga. Jadi gambarannya seperti itu, ya. Akibat adanya roh Isabel apa? Pada saat istri menunjukkan pada kemampuannya dengan memaksa masuk dalam posisi suaminya, akhirnya suaminya tidak berkuasa lagi. Dan suami-suami biasanya dia enggan mau ribut, udahlah biarin. Akhirnya suami menyerah karena tidak mau ribut sama istrinya. Itu karena istri tidak ada roh penundukan terhadap suaminya. Padahal istri harus tunduk. Firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Tapi ternyata suami tunduk sama istrinya. Karena apa? Istrinya dipengaruhi oleh roh Isabel. Seperti itu. Amin. Hati-hati ya saudara. Nah, begitu juga suami. Suami gak boleh terlalu tunduk sama istri. Saudara harus koreksi kalau suaminya terlalu tunduk, saudara terlalu dominan. Nah, saudara sedang dipengaruhi oleh roh Isabel. Seolah-olah istrinya pintar banget, padahal bukan pintar. Pintarnya menjerumuskan, ya. Itu mengandung kejahatan. Kenapa? Dia berkuasa atas semuanya.
Kalau saudara terlalu berkuasa, terlalu dominan, itu roh Isabel sedang merasuki kehidupan rumah tangga saudara. Nanti bahayanya suami-suami bisa lari, bisa kabur ya dengan wanita lain. Nah, istri yang terlalu dominan menyebabkan suami jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kenapa sekarang banyak dosa perselingkuhan? Karena istri-istri terlalu dominan. Istri-istri selalu mengatur suaminya. Keputusan suami tidak pernah mau didengar. Keputusan dia yang lebih pintar. Biasanya roh Isabel, istri-istrinya lebih pintar karena dia lebih dominan, lebih mengerti segalanya. Jadi suaminya akhirnya berselingkuh. Yang menyebabkan suami berselingkuh, suami berdosa akibat ada roh Isabel di dalam keluarga. Orang tua yang egois sering memberi kata-kata tajam. Nah, kepada orang tua yang berpengaruh roh Isabel, biasanya kata-katanya tajam, ya, nasehatin tapi kata-katanya tajam, pedas. Anak menjadi korban, harus dididik seperti saya. Dulu saya tuh seperti ini. Jadi dia didik anak bukan didik seperti ajaran Tuhan, tapi didik seperti maunya dia. Anak harus begini, harus begini, harus begini. Maunya saya begini. Anak saya harus maunya saya begini. Bukan maunya Tuhan, seperti itu ya. Nah, bukan seperti yang Tuhan mau, tapi anak dididik seperti yang saya mau, seperti yang ibu bapak mau. Akibatnya apa? Anaknya memberontak. Nah, roh Isabel nih berpadanan dengan roh pemberontakan. Banyak wanita-wanita lari meninggalkan anak-anaknya dan suaminya. Nah, biasanya roh Isabel kalau sudah dihantam sama suami yang lebih bagus, lebih bijaksana, terus lebih keras, dia akhirnya keluar meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Seringnya seperti itu yang terjadi di dalam pernikahan, seperti itu. Jadi akhirnya dia mendingan cerai deh, mendingan kabur deh. Kenapa? Karena tidak bisa dipengaruhi ya. Jadi saudara, terutama ibu-ibu nih harus bertobat kalau terlalu dominan terhadap istrinya. Terus roh Isabel itu ambisinya luar biasa ya. Ambisi wanita yang kuat karena memiliki kebebasan. Akibatnya meninggalkan tanggung jawab sebagai istri ya. Tanggung jawabnya sebagai istri sudah tidak ada lagi. Akibatnya apa? Saudara dan saya terlantar. Kenapa? Loh, ibu rumah tangga itu harus mengasihi suaminya, harus mengasihi anak-anaknya. Tapi ternyata keadaannya beda ya. Dia tidak mengasihi anak-anaknya, dia terlantarkan anak-anaknya, terlantarkan suaminya, terlantarkan keluarganya, sehingga dia berjalan maunya dia, bukan maunya Tuhan. Nah, itu yang disebabkan oleh mereka, supaya mereka harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita lihat di sini, kita buka di sini. Tadi itu adalah wanita-wanita yang excellent, yang terbaik bagi iblis, yaitu wanita-wanita yang dipengaruhi oleh roh Isabel. Kita lihat wanita-wanita yang excellent atau yang terbaik dipengaruhi oleh Tuhan. Nah, jadi wanita-wanita yang dipengaruhi oleh iblis tadi, yaitu wanita-wanita Isabel, itu pengaruhnya selalu ke diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Senternya, goalnya adalah ke diri sendiri. Saya mau harus begini anak saya. Saya maunya suami juga harus begini. Saya mau rumah tangga saya harus begini, bukan dikembalikan ke Tuhan. Tidak pernah diserahkan rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Tidak pernah suami diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak pernah si istri juga menyerahkan roh jiwa tubuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak pernah anak-anaknya dididik, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya dia atur. Nah, itu akibat roh Isabel. Nah, sekarang Tuhan juga punya wanita-wanita yang excellent, yang terbaik di mata Tuhan ya. Kita buka di Amsal 31 ayat 10 sampai 31, tapi kita lihat dulu. Ada 10 poin, ya. Wanita-wanita yang terbaik di mata Tuhan. Yaitu nomor 1 adalah yang bisa dipercaya, ayat 11. Amsal 31 ayat 11, wanita yang bisa dipercaya.
Amsal pasal yang ke-31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak Ayat akan 11. Iya, Amsal 31 ayat 11. Ya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Tuh. Ini wanita-wanita yang dipercaya oleh Tuhan, wanita-wanita yang terbaik dari Tuhan, yaitu suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan dan keuntungan. Jadi kalau saudara dan saya dipercaya sama suami, rezekinya, berkatnya melimpah. Amin. Amin. Jadi kalau saudara percaya sama suami, percaya sama Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kekurangan menjadi keuntungan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Yang kedua, poin kedua, yang menjadi penolong setia, membuat kehidupan suaminya meningkat positif. Kita buka di ayat 12 sampai 12 dan ayat 23. Amsal. Ya, Amsal pasal 31 ayat 13, 19 dengan ayat yang ke-27. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, ia menjadi penolong yang setia, membuat kehidupan suami meningkat yang positif. Yang ketiga, senang dan rajin bekerja keras. Tadi sudah dibacakan, ia mencari bulu domba, rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Lalu tangannya ditaruh pada jentera atau jari-jarinya memegang pemintal. Jadi pekerja keras. Ini orang-orang wanita-wanita yang disukai Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang baik di mata Tuhan. Mengawasi segala perbuatan rumah tangga, mengawasi, dan makanannya, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi bukan istri yang pemalas, istri yang rajin. Ini yang berharga di mata Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Di poin keempat, penuh persiapan dan perencanaan. Kita buka di ayat 14 dan 15. Penuh persiapan dan perancangan di poin keempat. Amsal 31 ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 15. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, penuh persiapan dan perancangan. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh dan mendatangkan makanannya. Lalu di ayat 15-nya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas pelayanan-pelayanan perempuannya. Ya, jadi ternyata perempuan-perempuan ini penuh persiapan dan perencanaan. Jadi yang dikasihi Tuhan adalah wanita-wanita yang penuh persiapan dan perancangan. Di poin kelima, bisa melihat peluang. Kita lihat di ayat 16, bisa melihat peluang. Ya, Amsal 31 ayat 16, bisa melihat peluang 16 dan 18. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ayat yang ke-18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ya, amin. Jadi ia membeli ladang yang diinginkan dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya, bahwa pendapatnya menguntungkan, pada malam hari pelita tidak padam. Di poin berikutnya yaitu poin ke-6, pantang menyerah, wanita-wanita yang pantang menyerah. Ayat 18. Ayat yang ke-18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Nah, pelitanya tidak padam. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan dan pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi selalu berdoa, selalu hidup di dalam kebenaran, ya. Selalu ada roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Nah, ini wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan,
pelitanya tidak pernah padam. Jadi selalu doa, selalu dibawa ke kaki Tuhan, ya. Baik masalah rumah tangga, tidak ada masalah pun rumah tangga diserahkan kepada Tuhan. Anak-anak dididik diserahkan kepada Tuhan. Pendidikan yang dari Tuhan, bukan pendidikan yang maunya sendiri, ya. Bukan pendidikan karena dunia ini. Jadi pendidikan yang dari Tuhan. Nah, ini yang menyenangkan, yang berharga di mata Tuhan. Ya, yang ketujuh, poin ketujuh, murah hati dan rendah hati, ayat 20. Murah hati dan rendah hati. Di ayat 20, Ayat yang ke-20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memberkati orang lain. Ya, dia rendah hati, tidak sombong. Jadi hidupnya senang memberkati orang lain, menolong orang miskin, menolong orang yang sedang susah, mendoakan orang-orang yang susah, menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Ya, kalau orang-orang yang yang Tuhan senangkan adalah orang-orang yang ambil bagian dari solusi, bukan dari masalah. Yang ke-8, penuh hikmat, ayat 26. Wanita ini penuh hikmat, di ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin. Jadi wanita ini membuka mulutnya dengan hikmat. Nah, penuh hikmat. Bagaimana Bu kok bisa penuh hikmat? Rajin baca firman, ya. Renungkan firman itu siang dan malam. Saudara akan punya hikmat yang luar biasa. Membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran, dapat mengajar dengan baik. Lemah lembut ada di lidahnya. Lidahnya lemah lembut, ngomongnya tidak asal, tidak bersungut-sungut, tidak mengulang-ulang terus, tidak selalu inget-inget yang dulu lagi, tidak seperti itu, ya. Di poin 9, cinta Tuhan dengan sepenuh hati, ayat 29. Jadi wanita ini cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Amsal 31 ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Nah, ini melebihi dari wanita-wanita lain karena dia cinta Tuhan dengan sepenuh hati, ya, tidak matre. Jadi dia cinta Tuhannya dengan tulus, mau nolong orang dengan tulus, tidak punya pamrih. Tapi kalau Roh Isabel menolong orang, ada maunya, ada dimanfaatin. Kalau dia tidak bisa bermanfaat, dia tidak mau nolong orang itu. Tapi orang-orang yang di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dia cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Dia nolong aja. Jadi dia tidak pikir mau dia bales atau tidak, mau bermanfaat atau tidak, bagian dia menolong. Seperti itu, ya. Dia tolong untuk kemuliaan Tuhan. Dia semua kerjakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Poin ke-10 yang terakhir adalah perbuatannya yang baik menjadi kekuatan dan kemuliaannya. Kita buka di ayat 25. Perbuatannya yang baik, ya, wanita yang perbuatan yang baik menjadi kekuatan dan kemuliaannya. Amsal 31 ayat 25, demikian firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, amin. Pakaiannya adalah kekuatan. Jadi apa yang dipakainya itu menjadi kekuatan. Yang dipakainya apa? Firman Tuhan. Jadi wanita-wanita yang di mata Tuhan baik itu diberi kasih tahu di sini di Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan. Apa yang selalu ada di dalam hidupnya itu pakaiannya, yaitu firman Tuhan. Nah, kekuatannya adalah firman Tuhan dan kemuliaannya ia tertawa di hari depan. Saudara yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang mengandalkan firman Tuhan, saudara akan lihat, akan tertawa di hari depan, akan bahagia di dalam Tuhan, punya damai sejahtera, punya sukacita yang daripada Tuhan. Ya, nah 10 poin itu di atas harus dimiliki oleh semua perempuan. Ya, perempuan-perempuan mana? Perempuan yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan, perempuan yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Kita buka di ayat 30-nya. Amsal 31 ayat 30, demikian firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Jadi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Jadi kemolekan itu bohong.
cuma apa ya, cuma luarnya doang, aduh molek, aduh bagus, cuma seperti itu adalah bohong. Kecantikannya sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan itu yang dipuji oleh Tuhan. Amin. Nah, karakter seperti ini, karakter yang disukai Kristus, wanita-wanita yang disukai Kristus, dan berbicaranya lebih lantang dibandingkan dengan kemolekan fisik. Sebab itu, karakter yang cantik akan semakin cantik, kemolekannya semakin cantik kalau wanita itu takut akan Tuhan dan itu dipuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita akan perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus kembali kami mengucap syukur Tuhan, lewat firman-Mu hari ini kami belajar bahwa wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan, wanita-wanita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan, kami sudah pelajari. Juga wanita-wanita yang dipengaruhi oleh roh Isabel, wanita-wanita yang berharga di mata iblis, kami sudah pelajari juga ya Bapak. Biarlah kami sebagai wanita-wanita yang bijaksana boleh memilih apakah kami menjadi wanita yang seperti Isabel atau wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini, sehingga firman ini boleh membangkitkan kehidupan kami, dan kami boleh hidup sesuai dengan iman yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati perjamuan kudus ini, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita dengar firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan dan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, aku menyerahkan anggur ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Aku menyerahkan roti ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah anggur ini Engkau bentuk menjadi darah Yesus, dan roti ini Engkau bentuk menjadi tubuh Kristus. Dan hari ini kami akan memperingati kebangkitan, kenaikan, dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat kami melakukan perjamuan kudus, kami sedang memperingati bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sungguh-sungguh keselamatan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, urapi roti ini dalam nama Yesus Kristus dengan urapan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas. Urapi anggur ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Allah yang boleh memerdekakan kami semua. Pada saat kami minum perjamuan ini, kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kita angkat. Saudara, kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus.
Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini roti ini roti yang terbentuk yang terbentuk oleh tubuh oleh Kristus. tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus Di dalam nama Kristus, Yesus Kristus, aku percaya aku percaya roti ini roti ini menjadi menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Saat aku makan, saat aku makan roti ini roti ini akan menyatu akan menyatu dengan tubuhku, dengan tubuhku, dengan tubuh Kristus, dengan tubuh Kristus. dan tubuh Kristus Dan tubuh Kristus menyatu menyatu dengan tubuhku. dengan tubuh. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. segala sakit penyakit Segala sakit penyakit lewat tubuh. lewat tubuh. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku perintahkan Aku perintahkan keluar, keluar. tidak berkuasa lagi berkuasa lagi di dalam tubuhku. di dalam tubuh. Karena tubuhku Karena tubuhku adalah adalah milik Kristus. milik Kristus. Tuhan berkati tubuhku, organ-organ tubuhku Organ-organ tubuhku menjadi menjadi organ yang sempurna. organ yang sempurna. Di dalam nama Di dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Dalam nama Yesus. Saudara, angkat anggur yang melambangkan yang terbentuk oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya anggur ini terbentuk oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus, sudah ada di Bukit di Golgota, Bukit Golgota tercurah untuk menyelamatkan kami semua. Aku percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus akan menyatu dengan darah semua sakit penyakit lewat darah, virus lewat darah, bakteri lewat darah, tidak berkuasa lagi di dalam hidup, karena darah Yesus sudah menyatu dengan darah, darah Yesus sudah menyatu dengan tubuhku, darah Yesus sudah menjadi berkat buat tubuhku, buat jiwaku, buat rohku, buat pemikiranku. Di dalam nama Yesus, kita minum. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Kita berdoa buat masalah kita. Kita berdoa untuk kehidupan rumah tangga kita. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menjadi wanita-wanita berkenan di hadapan Tuhan, wanita-wanita kesukaan bagi Tuhan, wanita-wanita yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, wanita-wanita yang boleh mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, wanita-wanita yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan Tuhan, dan semua kami akan mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami dipengaruhi oleh roh Isabel yang menjadi roh dominan di dalam keluarga, roh yang mau mempengaruhi menjadi tidak taat kepada suami, tidak tunduk kepada suami, tidak mengasihi suaminya, juga tidak mengasihi anak-anak kami. Ya Bapa, ampuni kami ya Bapa. Sucikan setiap roh jiwa tubuh kami, sehingga kami boleh hidup taat setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah semua roh-roh Isabel dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan keluar dari roh jiwa tubuhku. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan semua roh-roh Isabel dalam nama Yesus Kristus akan keluar. Dalam nama Yesus keluar dari roh jiwa tubuhku. Dalam nama Yesus Kristus, semua roh-roh yang dominan, semua roh-roh yang tidak taat pada firman Tuhan, semua roh-roh yang maunya sendiri mengikuti dunia ini, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Tidak berkuasa lagi di dalam hidupku, di dalam keluarga-keluarga yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang mengikuti kehidupan kami satu persatu, sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami perintahkan semua roh-roh nenek moyang, roh-roh leluhur, roh-roh yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku perintahkan keluar, tidak berkuasa lagi di dalam hidup kami. Karena ikatan kami hanyalah kepada Kristus. Roh, jiwa, tubuh kami ikat dengan darah salib Kristus. Karena kami semua adalah milik Kristus. Tutup bungkus roh, jiwa, tubuh kami masing-masing oleh kuasa darah Yesus. Biarlah damai sejahtera selalu menyertai kami, sukacita selalu menyertai kami, sehingga kami boleh hidup di dalam pimpinan-Mu selalu. Amin. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saudara sudah menerima berkat dari Tuhan. Saudara sudah mendengar kabar berita sukacita dari Tuhan. Saudara bukan hanya pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita hari ini? Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.